Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa ba'du ikhwatubillah rahimakumullah. Pada kesempatan hari yang ke-27 ini kita masih merasakan kenikmatan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke hari yang ke-27 ini. Rasa syukur tak terhingga tentunya yang harus terus kita jawantahkan dalam keseharian kita, terlebih lagi di penghujung bulan Ramadan ini. Dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, tepatnya dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun." Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang al-ukhuwah. Kita tahu untuk mencapai ukhuwah itu ada beberapa tahapan atau proses yang harus kita lalui. Di awal kita sudah sampaikan proses untuk bisa mencapai ukhuwah. Karena ukhuwah itu tidak cukup hanya di atas kertas, di atas spanduk, di seminar-seminar. Banyak sekali mengadakan acara seminar tentang ukhuwah Islamiyah. Realitanya ternyata tidak seperti itu. Kenapa? Karena ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh untuk bisa mencapai ukhuwah itu. Paling tidak, kalau Allah menyatakan dalam firman-Nya tadi bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, benarkah nilai-nilai persaudaraan itu melekat dalam jiwa raga kita? Sehingga fa'aslihu baina akhawaykum, tidak akan ada kata sungkan untuk kita saling menasihati, mengingatkan di antara kita. Gak ada rasa sungkan. Kenapa? Dan itulah hakikat ukhuwah. Kenyataan yang terjadi ketika ada orang yang diingatkan merasa tersinggung, ada yang ditegur merasa disalahkan. Padahal bagi orang-orang yang beriman itu ukhuwah menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita saling mengingatkan di antara kita. Karena itu Allah tutup kalimat akhirnya itu wattaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun. Masya Allah. Maka Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Allah akan melimpahkan kasih sayangnya kepada kita. Karena itulah, khatibillah rahimakumullah, kalaulah kita mencoba untuk mencermati nilai ukhuwah yang begitu tinggi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya tadi, setidaknya tahapan-tahapan untuk mencapai ukhuwah itu harus kita tempuh. Pertama, kita harus paham dulu, memahami tentang konsepsi Islam yang sesungguhnya. Setelah itu kita berusaha untuk menjaga nilai-nilai ukhuwah itu. Kemudian setelah itu akan mengalirlah nilai keikhlasan untuk berukhuwah di antara kita. Sehingga tidak ada istilah tersinggung, sakit hati, tidak ada. Kenapa? Karena kita sudah mengikhlaskan. Dan yang tidak kalah penting, kita harus bersungguh-sungguh untuk melakukan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Tentunya untuk bisa melakukan ukhuwah Islamiyah di antara kita ini, maka butuh yang namanya pengorbanan. Ya, pengorbanan termasuk di dalamnya. Salah satunya adalah korban perasaan. Nilai ukhuwah itu bisa sampai mengorbankan perasaan sekalipun, termasuk korban-korban yang lain,
Korban harta kita, berkorban tenaga kita, berkorban pikiran kita, dan itulah nilai ukhuwah yang sesungguhnya. Karenanya, setelah kita bisa melakukan itu, maka kita masuk digolongkan orang-orang yang atiullah wa atiur rasul, orang yang betul-betul taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Begitulah ungkapan untuk menuju ukhuwah. Kalau kita sudah bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ukhuwah itu menjadi suatu keniscayaan, perintah Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita tanamkan, pancangkan dalam hati kita, bahwa kita harus berusaha terus untuk berukhuwah Islamiyah di antara kita. Kemudian setelah kita pancangkan, maka disitulah kita bisa total berukhuwah. Tidak kepalang tanggung kita berukhuwah. Bisa kita bayangkan, sudah sekian banyak yang melecehkan nilai-nilai Islam. Sudah begitu banyak yang melecehkan nilai-nilai Quran. Tapi karena tidak ada quwwatul ukhuwah, ikatan ukhuwah di antara kita, sehingga nafsi-nafsi masing-masing orang biarkanlah, dan seterusnya, sampai penista Al-Quran, penista Nabi, penista agama, ternyata berlalu saja mereka. Nilai ukhuwah harus betul-betul kita munculkan. Karenanya kita harus total itu membangun kekuatan ukhuwah di antara kita. Terlebih lagi dalam kondisi saat sekarang ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, untuk bisa mencapai ukhuwah ini, maka apa yang bisa kita lakukan melalui cara berpikir kita bisa sumbangkan untuk kepentingan umum secara ukhuwah di antara kita, termasuk di dalamnya yang harus kita bangun untuk mencapai ukhuwah di antara kita. Bayangkan kalau ibadah yang kita lakukan seluruhnya itu, dari mulai ibadah sholat, ibadah saum, ibadah zakat, dan termasuk puncak ibadahnya adalah haji, itu kalau ukhuwah Islamiyah itu kuat, saya yakin tidak ada orang yang berani memainkan tentang al-Islam. Persoalannya sekarang itu, karena ukhuwah Islamiyah itu baru sebatas di atas seminar, di atas kertas, di atas spanduk, sehingga orang dengan mudah sekali merobek-robek tentang kekuatan Islam saat sekarang ini. Ironisnya, 14 abad yang lalu pun Rasulullah sudah memberikan sebuah ungkapan, yusiku antada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha, kata Rasulullah. Nanti akan datang suatu zaman di mana kondisi umat Islam itu akalatu ila qas'atiha, miris. Rasulullah menggambarkan 14 abad yang lalu umat Islam itu menjadi komoditas. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan ukhuwah. Komoditas politik, komoditas ekonomi, komoditas budaya sudah sekian lama dimusnah, dirusak. Apa yang terjadi kalau sudah seperti itu? Sampai sahabat pun terheran-heran ketika Rasulullah menyatakan demikian. Amin kilatin yauma izin ya Rasul. Apakah karena pada waktu itu jumlah umat Islam tinggal sedikit, sehingga mudah sekali mereka mempermainkan al-Islam itu, berusaha ingin menghantamnya, menghabiskannya? Tegas Rasulullah mengatakan, bal tidak, antum yauma izin kasir, kata Rasulullah. Kalian memiliki jumlah yang begitu besar, begitu banyak, kata Rasulullah. Masya Allah. Kenapa sampai seperti itu? Tadi kekuatan ukhuwah di antara kita ini baru sebatas iqraru bil lisan, belum sampai kepada tasdik bil qalbi wa amali bil arkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.